Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau mencengkeram setiap daripada kehidupan di tempat ini maupun mereka yang mendengar melalui online. Karena kami percaya Engkau maha hadir dan tidak ada satupun yang bisa membatasi kehadiran-Mu, kehadiran firman-Mu di dalam hati setiap daripada kami yang mau mendengar. Berkati urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami yang mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita hari ini akan masuk dalam topik di mana Tuhan ingin mengajarkan kita bertumbuh, saudara. Kita berapa kali membahas mengenai pertumbuhan. Dan kali ini Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Yang saya percaya setiap daripada kita setiap hari pasti membuat keputusan. Tidak ada satupun yang tidak membuat keputusan. Contoh, kalau kita ke supermarket, kadang kita akan melihat mau membeli sampo, kita akan memilih. Dan kita akan membuat keputusan sampo mana yang kita akan beli. Ketika kita mencari rumah, kita mau mengontrak atau membeli rumah, kita harus membuat keputusan. Juga waktu-waktu kita yang bisa kita pakai, waktu liburan kita, masuk sekolah kemana, pekerjaan apa yang kita lakukan, bahkan gereja pun kita memilih, mengambil keputusan, apalagi pasangan hidup. Keputusan apa yang saudara sedang gumulkan sekarang? Karena saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak mengambil keputusan. Jadi kita perlu meniti kehidupan kita itu seperti orang yang sedang berjalan di atas titian, orang akrobat ya. Jangan sampai keliru melangkah dan kita jatuh. Demikian pula keputusan-keputusan kita buat. Itu memang tidak semua keputusan itu untuk hal-hal yang sangat penting ya. Kadang yang sepele kita tidak perlu memakai waktu yang lama. Contoh misalnya pilih pasta gigi, pilih sabun. Kita tidak perlu waktu yang lama karena dampaknya tidak terlalu berat. Tapi ketika keputusan itu bisa menimbulkan satu hal yang berat atau sesuatu yang merubah kehidupan kita, kita harus belajar untuk bisa bertumbuh dari keputusan yang kita buat. Sebab kebingungan kita seringkali disebabkan kita tidak ngerti sebetulnya Tuhan itu mau kita seperti apa. Sebetulnya istilahnya apa? Apa kata Tuhan? Karena kita semua tahu bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena salibnya, saudara dan saya boleh menerima keselamatan. Dan kita sudah percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sebetulnya ingin dan rindu supaya yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada prinsip dasar dalam pengambilan keputusan ya. Setiap daripada kita yang harus kita lakukan, itu ada prinsip dasar. Kalau bahasa Inggrisnya singkatannya itu guide, G-U-I-D-E, guide ya, atau tuntunan pimpinan. Itu adalah yang G adalah untuk go. Go itu artinya apa? Pergi, datang kepada Tuhan. U, understand, untuk mengerti firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui firman-Nya. Baik itu yang logos maupun yang kairos. Jadi saudara harus mengerti, memahami firman Tuhan. Oleh karena itu belajar pendalaman Alkitab itu adalah sesuatu yang wajib ya. Bahkan amanat agung pun dikatakan kita harus mengajar orang. Bagaimana kita harus mengajar orang menjadi pengikut Kristus kalau kita sendiri tidak belajar dan mengerti mengenai firman Tuhan. Yang ketiga, I adalah investigate. Menyelidiki pilihan yang ada. Jadi sebelum kita membuat suatu keputusan, kita harus tahu opsi pilihan-pilihan yang kita punya sebelum kita memutuskan. Kalau anak yang sekolah kan gampang ya, pilihannya dari A, B, C, D, E ya. Tinggal lingkari salah satu untuk jawaban yang benar. Jadi jelas pilihannya. Tapi dalam kehidupan itu seringkali tidak setransparan itu saudaraku. Jadi kita ketika Tuhan minta kita menginvestigate, memeriksa pilihan-pilihan opsi yang ada, kita harus benar-benar merenungkan dan mencari
pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan. Menyelidiki ya. Dan D-nya diskus ya, bukan diskusi ya, diskus. Minta nasihat orang lain, baik itu kolega, saudara seiman, ataupun kakak rohani, pembimbing rohani, bahkan mentor kita, ya Pak Gembala. Bisa minta nasihat sebelum kita mengambil keputusan yang penting terutama. Kalau hanya beli sampo, enggak usah telepon Pak Gembala ya. Nanti Pak Gembalanya repot. Ditelepon terus mau beli sampo, telepon, mau beli sabun, telepon, enggak ya. Tapi sesuatu yang sifatnya penting. Saudara bisa minta nasihat ya. Dan lalu yang terakhir adalah ekspres, mengungkapkan kebebasan untuk memilih. Sehingga apapun yang kita putuskan itu adalah berdasar dari GUIDE atau guide, tuntunan pimpinan. Kita lihat untuk datang pada Tuhan di Amsal 3 ayat 5 sampai 6, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali kita sukanya memutuskan segala sesuatunya itu secara sendiri, sepihak, tanpa minta pertimbangan Tuhan. Memang untuk beberapa hal kita tidak perlu tanya Tuhan, dalam arti misalnya ya tadi kalau mau beli sabun, ya jangan nanti kita mau hari ini mau pakai pakaian apa, kita doa dulu, Tuhan saya hari ini pakai pakaian apa, terus doanya sendiri 1 jam sehingga akhirnya apa, kita telat pergi ke kantor ya, misalnya seperti itu tidak perlu. Cuman dalam beberapa keputusan kita harus datang kepada Tuhan untuk menanyakan. Karena apa? Seringkali ketika kita mengambil keputusan itu sendiri dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kita pilih bisa menimbulkan kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi seperti firman tadi mengatakan, apa yang dimaksud dengan percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala laku, yaitu apa? 1, kita mengarahkan diri pada kemuliaan Tuhan. Jadi apapun keputusan kita buat harus untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, karena itu baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu yang untuk Tuhan, maka hal itu menjadi perkara yang rohani, saudaraku. Tapi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri, itu hal rohani pun menjadi hal yang sekuler. Jadi ketika kita bekerja, kita tahu bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan kita, tapi kita bekerja untuk berbuah menjadi berkat, menjadi seperti yang Tuhan mau, maka itu kita melakukan perkara yang rohani. Jadi keputusan untuk bekerja, untuk hidup menjadi berkat, itu adalah suatu keputusan yang mengarahkan kemuliaan kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Sama-sama kerjanya, tapi kalau motivasinya tidak sama, itu keputusan akan memberi dampak yang tidak sama. Jadi apakah tujuan utama keberadaan manusia? Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Adam, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan dan Hawa, adalah untuk punya hubungan dengan Allah dan bersama-sama di Taman Eden, sehingga kehidupan Adam dan Hawa bisa dilihat oleh semua orang menjadi berkat, menjadi saksi hidup. Demikian pula saudara dan saya, ketika kita percaya beriman kepada Yesus, Tuhan telah memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita, saudara dan saya, untuk supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam hubungan yang selama-lamanya. Jadi banyak orang sebenarnya hanya menginginkan bocoran informasi ya. Contohnya bocoran informasi apa? Ya, bagaimana putusan apa yang membuat saya bisa menjadi kaya, membuat saya bisa menjadi makmur, bisa nyaman. Tapi bukan pimpinan Tuhan atau membuat kita memutuskan sesuatu yang bisa memuliakan Tuhan. Nah, ini dua hal yang tidak sama, saudaraku. Kadang-kadang ketika kita fokus kepada diri kita sendiri, kita melakukan sesuatu, kita memutuskan sesuatu, kita berdoa tanya sama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi ketika kita mengerti bahwa apapun yang kita putuskan itu harus mengarah pada kemuliaan Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan yang mengarahkan diri kita pada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Di Roma 12 ayat 1-2 dikatakan,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau Louis Sperry Chafer mengatakan pimpinan Tuhan hanyalah ditujukan bagi orang yang telah memutuskan untuk melakukan apa yang telah dipilihnya. Jadi Tuhan tuh menuntun saudara dan saya supaya ketika kita melakukan keputusan dengan apa yang sudah kita pilih, maka kita bisa bergerak di dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan dengan jelas memberitahu Yunus, contoh ya, untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia justru pergi ke Tarsus. Apakah saudara berharap Tuhan memberikan petunjuk mengenai pilihan karier baru kepada Yunus? Demikian pula saudara dan saya, ketika kita jelas mengetahui melalui firman-Nya bahwa Tuhan menghendaki kita melakukan sesuatu, contoh hidup menjadi berkat. Jadi bukan untuk memberkati diri sendiri, kita diberkati bukan supaya kita melimpah ruah dan saldo kita menggunung saja tanpa kita melakukan apa-apa. Tapi Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Ketika kita diberkati, kita harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan kita memakai alasan bahwa kita harus diberkati sehingga kita mengharapkan Tuhan memberkati kita luar biasa tanpa kita mau untuk hidup menjadi berkat. Seperti Yunus disuruh pergi ke Niniwe, tetapi dia memilih pergi ke tempat lain. Otomatis itu sesuatu yang tidak berkenan, tidak menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau tahu berbuat baik, engkau tidak melakukannya, maka engkau akan berdosa. Kalau kita tahu kita diberkati itu menjadi berkat, tapi kita tidak mau menjadi berkat, memberkati orang lain setelah kita menerima berkat dari Tuhan, maka kita akan berbuat dosa. Yang ketiga, meminta hikmat dan pimpinan daripada Roh Kudus. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Tuhan kita itu selalu standby, saudaraku. Tuhan yang ada di dalam kita, yang selalu menyertai setiap daripada langkah hidup kita, akan selalu mendengar ketika kita datang kepada Tuhan dan kita minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya satu kali pun. Jadi Roh Kudus tidak keluar masuk, saudaraku ya. Hari ini kalau kita tidak berdoa, Roh Kudus keluar. Besok kalau kita berdoa, Roh Kudus masuk. Tidak, saudaraku. Tapi Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya, kapanpun, dimanapun, karena Allah adalah omnipresent, ya, maha hadir. Kapanpun, Alfa Omega, pada saat apapun Dia hadir. Jadi kapanpun kita butuh untuk minta hikmat kepada Tuhan, datang kepada Dia, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan Allah Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan berbicara kepada saudara dan saya secara spesifik. Percaya saudaraku, imani, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Tetapi kita harus mengingat bahwa jangan pakai perasaan ya, karena perasaan dapat menipu. Perasaan dapat bersumber dari diri sendiri. Perasaan dapat bersumber dari tipuan kuasa gelap. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati ya. Saya sering kali mendengar hamba Tuhan ngomong, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang minta, Tuhan. Hati-hati saudaraku, Tuhan memang banyak ngomong, tetapi tidak selalu apa yang kita katakan kepada orang kita pakai nama Tuhan. Jadi kita mengatakan, ini Tuhan yang ngomong, ini Tuhan yang suruh. Hati-hati saudaraku. Tapi saudara harus memakai apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan saudara, yaitu Roh Kudus yang telah dimeteraikan untuk supaya memimpin hidup saudara. Sehingga saudara tidak selalu menggunakan nama Tuhan. Karena perasaan saudara mengatakan A, maka saudara mengatakan itu semua dari Tuhan. Jangan saudaraku ya, perasaan itu dapat menipu. Jadi yang pertama, go. Dari guide itu adalah datang pada Tuhan. Yang kedua, understand. Memahami firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Tuhan mengatakan,
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan itu akan mendidik, mengajar saudara dan saya, supaya kita menjadi lebih baik, menjadi seperti yang Tuhan ingin. Oleh karena itu penting saudaraku, untuk kita ini bisa memahami, mengerti. Ya, kita harus melakukan PA, pendalaman Alkitab. Ya, Howard Hendricks mengatakan, kehendak Tuhan ditemukan dalam firman-Nya. Semakin seorang bertumbuh, semakin ia akan berpikir secara naluri dan kebiasaan berdasarkan perspektif ilahi. Jadi kalau di Amerika ada penelitian bahwa sebetulnya secara statistik 85% dari penduduk Amerika asli ya, yang belum kedatangan pendatang yang terakhir, itu mereka adalah anak Tuhan, orang Kristen. Tetapi secara kenyataan, bahkan ketika dilakukan survei, itu cuma 50%, 51% ya, lebih 1% ya, dari pendeta, saya bukan ngomong orang umum ya, pendeta di Amerika itu punya pikiran yang Alkitabiah. Jadi banyak dari mereka itu nilai-nilainya sudah pakai nilai dunia. Padahal firman Tuhan ini harus kita mengerti supaya apa? Supaya firman ini mengubah kita, mendidik kita sehingga kita mempunyai pikiran perspektif ilahi. Sehingga ketika datang permasalahan dalam kehidupan, cara kita, pola kita berpikir adalah seperti yang Tuhan mau. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan Alkitab untuk mencari tuntunan Tuhan? Karena melalui Alkitab yang kita mengerti, maka Alkitab itu membentuk pikiran kita. Jadi, apa yang diungkapkan Alkitab secara langsung? Kita sering salah karena kita tidak memperhatikan apa yang dinyatakan Alkitab secara jelas mengenai suatu hal. Misalnya, saudara tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan ingin saudara menceraikan suami atau istri, ya, pasangan saudara, untuk menikahi orang lain yang tampak lebih baik. Pasti itu tidak. Karena Alkitab mengatakan perceraian itu tidak boleh. Jadi tidak mungkin terus kita cari-cari di Alkitab untuk membenarkan perbuatan kita yang ingin menceraikan pasangan kita. Ya, bahkan ada hamba Tuhan, mohon maaf ya, beberapa tahun yang lalu dalam gerejanya dia mengatakan pada salah satu jemaat pekerjanya bahwa dia harus bercerai dengan istrinya dan dia sebenarnya adalah jodohnya dari si gembala tersebut. Dan ini terjadi, saudara. Itu pasti tidak benar. Ketika kita mau mendalami Alkitab yang berisi firman Tuhan, yang adalah Tuhan sendiri berbicara kepada saudara dan saya, maka kita akan mengerti bahwa tuntunan firman Tuhan sudah jelas. Dan tidak ada firman A ketika dinyatakan akan bertentangan dengan firman berikutnya. Karena firman menjelaskan firman, saudaraku. Maka sangat penting sekali bahwa kita tidak tertipu, kita tidak membuat keputusan yang salah dengan dasar yang salah. Karena Alkitab sudah jelas, ya. Kita sering salah karena kita tidak perhatikan apa yang dinyatakan Alkitab secara jelas mengenai suatu hal. Misalnya, ini ada lagi ya, saudara tidak perlu bertanya apakah Tuhan ingin saudara punya pasangan hidup yang beda iman. Karena Alkitab mengatakan kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi banyak sekali hal-hal sudah dinyatakan di Alkitab. Itu jelas sekali, saudara. Sehingga apa? Kita perlu untuk mendalami Alkitab supaya kita bisa mengerti apa yang diungkapkan Alkitab secara langsung. Tetapi ada lagi ungkapan Alkitab yang tidak langsung. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Ya, misalnya acara TV apa yang akan kita tonton, kegiatan apa yang akan dilakukan selama liburan, barang apa yang akan dibeli, siapa orang yang akan menjadi teman hidupku. Ini kan tidak tertulis di Alkitab. Kan tidak mungkin kita baca Alkitab, tahu-tahu di dalam Alkitab ngomong jodohmu namanya siapa, gitu. Jodohmu namanya siapa, kan tidak ada itu. Terus dibilang, oh kamu harus liburan ke Bali misalnya, kan tidak ditulis. Oh kamu harus liburan ke Eropa. Itu tidak tersurat. Tetapi semua itu adalah sudah tersirat. Jadi ada pedoman umum ya. Prinsip perilaku Kristiani atau karakternya orang Kristen. Pertama, kita harus mengenal apa yang dinamakan Great Commandment atau hukum terutama.
Kita harus tahu mengenai amanat agung atau Great Commission, ya. Jelas semua ya. Harus betul-betul mengerti firman Tuhan mengenai Great Commandment, hukum yang terutama hukum kasih, dan Great Commission. Hukum kasih adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Itu adalah hukum utama. Amanat agung adalah perintah daripada Tuhan Yesus terakhir, yaitu jadikan semua bangsa murid Kristus, ajari, baptis mereka. Amin. Jadi itu adalah pedoman umum yang pokok yang harus kita pahami. Terus prinsip perilaku Kristiani adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apakah berguna, apakah memperhamba atau memperhala, ya, membuat kita menjadi berhala, apakah menyandung, apakah Tuhan paling dimuliakan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan untuk membuat keputusan. Contoh misalnya, saya dulu hobi pelihara ikan, saudaraku. Saya pelihara ikan koi banyak, mulai dari tahun 97, sudah lama sekali, dari ikan kecil menjadi besar, 80 cm, 70 cm, banyak, sampai 100 ekor lebih. Dan ketika ikan itu sakit, saudaraku, saya pribadi merasa gelisah dan ingin mencari obatnya, ingin menyembuhkan, bahkan menghabiskan waktu yang banyak. Dan sehari-hari memberi makan, merawat, melihat, memeriksa airnya dan lain sebagainya, itu cukup menyita waktu. Dan akhirnya ketika koi itu mengalami sakit dan meninggal mati semua, ya saya memutuskan untuk tidak memelihara lagi. Kenapa? Karena ketika saya memelihara ikan koi itu sepertinya tindakan itu membuat pemeliharaan itu membuat saya itu menghambakan diri. Kayak saya itu memberhalakan, selalu ingat, selalu memberi makan, selalu bingung kalau sakit, selalu peduli. Jadi kadang-kadang hobi, saudaraku, atau apapun itu ketika menyita waktu kita, membuat kita akhirnya terpaku kepada hal tersebut, sehingga kita berkurang kualitas kehidupan kita dengan sesama, kasih kita dengan Tuhan menjadi berkurang, kasih kita para sesama juga menjadi berkurang, terutama kepada keluarga kita. Maka itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita hindari, karena pedoman umumnya jelas. Hukum utama adalah mengasihi. Kalau apa yang kita lakukan itu membuat kita berkurang kasihnya, lebih baik kita tinggalkan, saudara. Jadi banyak keputusan yang mungkin saudara harus buat, saudara harus lakukan dalam kehidupan ini. Saudara bisa pakai pedoman itu. Jadi jangan sampai nabrak dengan hukum utama, jangan sampai nabrak dengan pemberitaan Injil atau amanat agung. Ya, apakah menyandung? Apakah Tuhan paling dimuliakan? Ya. Jadi kalau memang saudara melakukan keputusan-keputusan itu sehingga tetap memakai pedoman yang umum yang Tuhan sudah berikan dan saudara bisa melewati itu, maka saudara akan diajari Tuhan untuk bertumbuh. Karena hukum utama mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Jadi apapun yang kita putuskan, kalau semua itu membuat kita makin mengasihi Tuhan, semua itu membuat kita makin mengasihi sama, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan amanat agung adalah bagaimana kita bisa memberitakan Injil, hidup menjadi berkat, memberitakan kabar baik, sehingga semua yang belum mendengar Yesus bisa mendengar mengenai Yesus. Karena Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen, Yesus datang bukan hanya untuk saudara dan saya, justru Yesus datang untuk mereka yang belum mengenal, belum mendengar berita keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kita telah diberkati oleh keselamatan itu, kita harus memberkati, hidup menjadi berkat dan memberkati yang lain yang belum mendengar. Dan itu berbicara mengenai amanat agung. Jadi apakah hal ini membuat kita semua makin bertumbuh menjadi murid Kristus? Apakah hal ini membuat kita makin mudah menolong orang lain untuk menjadi murid Kristus? Jadi kita harus juga wajib, saudaraku, untuk mengajar saudara seiman kita, membawa mereka untuk masuk ke dalam pendalaman Alkitab, pengertian Alkitab, supaya mereka bisa menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga, hati-hati agar tidak menyalahgunakan Alkitab. Seringkali kita suka menyomot ayat, ya. Jadi ayat ini diambil tengah-tengahnya tok, dicomot, lupa yang depan, lupa yang belakang, ya, dikurangi, didiskon,
atau bahkan menambahi ayat atau pesan di Alkitab, ya, memberlakukan pesan yang ditujukan pada orang lain bagi diri sendiri. Jadi banyak dari kita ketika kita tidak hati-hati, kita ketika mendengar firman Tuhan, firman diberitakan oleh hamba Tuhan, kita menyomot satu ayat dari konteks satu perikop dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tidak mendapatkan itu karena memang bukan itu yang Tuhan mau, maka kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai mengatakan, oh, firman-Nya kok tidak berlaku. Padahal apa yang kita mengerti adalah tidak benar. Jadi penting untuk memahami, understand, memahami Alkitab, memahami pedoman umum yang Tuhan berikan, memahami apa yang tersurat dan apa yang tersirat di dalam Alkitab, saudaraku. Yang berikutnya adalah investigate, guide ya, GUIDE, investigate atau menyelidiki pilihan yang ada. Jadi ketika misalnya kita sedang berenang di laut, tiba-tiba kita melihat ikan hiu bergerak menuju kepada kita. Nah, kita punya beberapa pilihan, saudara. Pertama, kita abaikan. Kedua, kita berenang ke arah ikan hiu itu dan kita mencoba membunuhnya dengan tangan kosong. Ketiga, kita mencoba menjinakkan ikan itu dan menjadi sahabatnya. Keempat, kita menuju pantai dan berusaha tidak menarik perhatian. Jadi kita harus melihat pilihan-pilihan yang kita punya. Dalam setiap keputusan yang akan kita buat, itu pasti ada pilihan. Ya, kita disalib, kita sedang nyetir mobil, disalib sama orang, kita punya pilihan, ya kita diam saja, sudah lewat, atau kita mungkin kaget, kita ngebel, atau kita marah-marah, kita Uber, atau kita salip-salipan balapan. Itu semua pilihan, saudara. Itu semua pilihan. Jadi penting buat kita untuk kita mengerti pilihan yang kita miliki. Karena beberapa pilihan itu jelas tidak bijaksana. Kalau kita berenang kelihatan hiu, terus kita menghampiri hiunya, kita ajak bersahabat, itu ya sesuatu yang tidak baik, tidak bijak. Kita hampiri hiunya untuk kita bunuh dengan tangan kosong juga tidak benar. Yang benar adalah kita menjauh ya dari hiu tersebut, kita menghindar dari hiu. Demikianlah pilihan-pilihan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita harus belajar untuk mengenali pilihan-pilihan yang ada, karena itu sangat penting untuk kita bisa memilih sesuatu yang tepat ya. Dan kita harus juga merenungkan, mempertimbangkan alternatif pilihan daripada yang kita buat ya. Misalnya kita mau pindah rumah, kita mau kontrak atau kita mau beli, kita mau cuman tinggal di hotel. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita selidiki, saudaraku. Dan Tuhan memberikan sejumlah besar tuntunan kepada kita saat Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Jadi kalau kita merenungkan pilihan-pilihan tersebut dalam beberapa waktu, kita pikirkan, kita renungkan ya, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya untuk bisa memutuskan mana yang benar. Dan semua ini kalau kita melakukannya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, akan menjadi satu proses di mana kita bisa bertumbuh melalui pengambilan keputusan. Di 1 Korintus 2:16 dikatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena apa? Karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya akan menuntun setiap daripada kita supaya kita berpikir seperti Kristus, supaya kita bisa makin hari makin serupa seperti Kristus. Jadi ketika kita merenungkan apa yang harus kita pilih, pilihan apa yang ada yang bisa kita untuk bahan pertimbangan kita memutuskan sesuatu, maka Roh Kudus akan memberikan kita pikiran dan pimpinan. Saran, buat daftar pilihan dan apa akibatnya kalau kita memilih itu. Kenali kemampuan kita, kelemahan kita, ya, strength weakness ya, dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pertimbangkan apa yang kita pilih itu apakah mempengaruhi kita secara rohani. Kadang-kadang kalau kita memilih berkumpul dengan orang yang kurang rohani atau pekerjaan yang
yang akhirnya kita kumpul dengan orang-orang yang kurang rohani, itu akan membawa dampak pada kerohanian kita. Hal-hal tersebut patut dipertimbangkan, saudaraku. Jadi tadi kita bicara mengenai datang kepada Tuhan, go, understand, ya, memahami firman Tuhan, investigate, menyelidiki pilihan yang ada. Dan setelah itu kita harus minta nasihat orang lain atau discuss. Karena kita anggota tubuh Kristus, kita adalah bagian dari satu tubuh yang lengkap dengan Kristus sebagai kepala. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus bisa memanfaatkan anggota tubuh lainnya untuk membantu kita, ya. Jadi diskusi atau minta saran atau nasihat itu adalah tindakan yang tidak memalukan, ya. Bahkan dikatakan malu bertanya sesat di jalan. Jadi penting sekali saudara dan saya untuk bisa bertumbuh di dalam pengambilan keputusan kita. Salah satunya adalah dengan minta saran atau nasihat kepada saudara seiman kita, kepada mentor kita, kepada kakak rohani kita, ya, kepada Pak Gembala, ya. Contoh misalnya berkendara di daerah yang tidak dikenal pasti membingungkan, ya. Sebenarnya banyak kebingungan dan salah jalan tidak perlu terjadi jika pengemudi mau mengikuti nasihat dan minta bantuan, ya. Kalau hari-hari ini mungkin kalau mengemudi kita pakai Google Map, ya, itu sangat membantu. Itu Google Map itu menjadi salah satu saran atau tempat kita diskusi, ya. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal ketika kita membuat keputusan kita harus minta nasihat dari orang lain. Bahkan James Packer mengatakan jangan menjadi pengembara rohani tunggal, lone ranger, ya. Jika Anda merasa melihat kehendak Tuhan, ujilah persepsi Anda. Gunakan hikmat dari orang-orang yang lebih bijaksana. Mintalah nasihat, ya. Seringkali kita merasa mungkin sungkan atau kita merasa kita sudah paling pandai sendiri sehingga kita tidak mau minta nasihat sama orang lain. Tapi Tuhan mengingatkan jangan, karena kita adalah anggota tubuh Kristus, ya. Amsal 12 ayat 15 mengatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Terus di Amsal 15 ayat 22 mengatakan rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi kita butuh saran, kita butuh nasihat, kita butuh pembimbing rohani, kita butuh mentor. Orang Kristen bukanlah lone ranger, saudaraku. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan kita membutuhkan anggota tubuh yang lainnya, ya. Sarannya adalah carilah nasihat dari orang yang memiliki informasi yang dapat dipercaya dan peka terhadap hal rohani. Saudara jangan tanya urusan saudara yang berkaitan dengan rohani dengan orang yang tidak seiman, ya. Carilah nasihat dengan ketundukan kepada Tuhan yang bekerja melalui otoritas yang Tuhan tempatkan di atas saudara, orang tua, pemimpin rohani, atasan, dan lain-lainnya. Jadi tanya kepada mereka yang Tuhan taruh sebagai orang yang secara hierarki di atas struktur kerohanian kita, ya. Mungkin sebagai pemimpin, kalau kita bicara secara sipil, tanya kepada aparat keamanan, aparat pemerintahan, ya, aparat yang berwenang, ya. Seperti itu. Sebagai rakyat, tanya kepada mereka. Secara kerohanian kita tanya kepada mentor kita, kepada kakak rohani kita, kepada pembimbing, pembina rohani kita. Dan 3, carilah nasihat dengan keterbukaan untuk dikoreksi dan kemauan memikirkan kembali pilihan semula. Jadi ketika kita minta saran kepada seseorang, jangan menutup diri kita, saudara. Tapi ketika kita minta saran kepada seseorang, itu adalah tujuannya adalah untuk menguji apakah yang sudah kita pikirkan itu benar, on the right track, atau tidak beresiko, atau sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik. Karena sudut pandang kacamata masing-masing orang adalah berbeda. Kadang kita memerlukan perspektif yang berbeda untuk bisa mencapai satu keputusan yang baik. Kadang-kala apa yang dilihat kita dan dilihat orang lain itu tidak sama, saudaraku. Dan ketika kita hanya memakai kacamata kita sendiri, maka sudut pandang kita akan menjadi terbatas. Otomatis ketika kita bisa melihat 360 derajat akan jauh lebih baik daripada kita cuma bisa melihat 90 derajat atau 180 derajat. Demikianlah meminta nasihat adalah untuk memperluas wawasan kita, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, putusan kita akan menjadi lebih
tepat dan baik. Yang terakhir adalah mengekspresikan, jadi mengungkapkan kebebasan memilih. Ya, sebebas apakah kita? Kadang-kadang kita tanya, Tuhan, aku boleh seperti apa? Jadi kalau di Kejadian 2, 19-20, Tuhan memberi kebebasan kepada Adam untuk berkreasi di Taman Eden dengan menamai binatang-binatang. Jadi binatang-binatang itu bukan Tuhan yang memberi nama, tapi Tuhan menyuruh Adam untuk memberi nama. Tapi misalnya kalau Adam itu tanya, apakah tepat jika Adam berkata, tetapi Tuhan, saya ingin memastikan bahwa saya menamainya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita malah tanya balik sama Tuhan. Wes, ya apa Tuhan kalau ini? Padahal Tuhan sudah memberi kebebasan kepada Adam. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita sudah diberi kebebasan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Janganlah kita lempar kembali dan bertanya kembali kepada Tuhan. Apakah yang kita pilih sudah oke, ya? Jadi seperti di Kejadian 2 ayat 16-17, Tuhan memberi kebebasan kepada Adam untuk makan dari setiap pohon di Taman Eden kecuali satu. Itu sudah jelas sekali, saudaraku. Hal ini memberi kebebasan yang luas kepada Adam yang kemudian menjadi terlalu bebas sehingga tidak mentaati Tuhan. Kadang kita harus jeli kebebasan yang Tuhan berikan itu sampai seberapa besar atau seberapa banyak. Jangan kita itu seperti Adam, ya, kebablasan. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan mencakup keputusan-keputusan yang tidak disebutkan dalam peraturan atau prinsip Tuhan. Tetapi kita harus bijak untuk bisa menggunakan guidance, ya, GUIDE, ya, yang sudah kita bicarakan. Sehingga ketika kita mengekspresikan kebebasan kita untuk memilih, kita bisa melakukan keputusan yang tepat, ya. Seperti ikan hiu. Bebas berenang kemanapun yang ia inginkan. Tetapi jika ia memilih berenang ke darat, keputusan itu akan berakibat fatal. Jadi apapun kebebasan kita untuk memilih, itu tetap terbatas dengan kehidupan yang kita miliki. Kita tidak bisa melanggar norma-norma kehidupan. Jadi contoh misalnya, kalau orang doa puasa bisa lebih rohani, lebih pakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi bukan berarti orang yang doa puasa 40 hari tidak makan, cuma minum 40 hari terus dia loncat dari lantai 6 bisa terbang sampai lantai ke bawah tanpa mengalami satu kecelakaan. Tidak, saudaraku. Tapi tetap hukum alam tetap berlaku, ya. Dia akan jatuh, dia akan mengalami patah tulang, bahkan bisa mengalami kematian. Jadi itu sesuatu yang kebebasan yang Tuhan berikan itu tidak mutlak 100%, ya, tapi terikat dengan hukum-hukum yang ada. Alkitab tidak menyediakan peta bagi kehidupan, tetapi sebuah kompas, ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, itu bukan seperti kita membaca Google Maps, saudaraku, bukan seperti kita membaca Waze yang langsung ngomong belok kiri, belok kanan, tetapi menyediakan satu kompas yang memberitahukan kita arah yang mana yang benar untuk kita tuju. Tapi kita harus tetap melakukan prinsip GUIDE, ya, guide, untuk kita bisa memutuskan, mengambil keputusan yang tepat dan berkenan di hati Tuhan. Di Filipi 2 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan selalu bekerja di dalam kita, saudara dan saya, untuk membuat kita bersedia dan membuat kita mampu untuk taat untuk kepentingan Tuhan, untuk maksud Tuhan. Bukan maksud kita, ya. Jadi untuk maksud Tuhan. Jadi ketika kita berserah datang kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk kita pakai dalam mengambil satu keputusan, maka Tuhan akan memberikan kita keputusan, ketaatan, melakukan seperti yang Tuhan mau, ya. Jadi caranya gimana, saudaraku, untuk mengekspresikan kebebasan kita memilih? Pertama, kita harus memeriksa apakah ada damai sejahtera dalam hati kita ketika kita memutuskan itu. Pertama, jika ragu, kadang lebih bijaksana menunggu sampai mendapatkan keterangan baru atau dapat mempertimbangkan dengan lebih baik. Jadi kita bisa tanya sama orang lain, kita bisa tunggu, kita bisa periksa lagi apakah pilihan-pilihan yang sudah kita taruh sudah semua ada dan benar, ya. Terus waspada terhadap kelumpuhan dari keraguan dan penundaan keputusan yang terus-menerus. Jadi ketika kita memutuskan untuk menunda, janganlah
kita tidak punya waktu. Kita harus punya waktu kapan kita harus memutuskan. Jadi ada deadline-nya saudaraku ya. Jadi prinsip dasar untuk mengambil keputusan yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, itu adalah go, datang kepada Tuhan, understand, pahami firman Tuhan, investigate, selidiki pilihan yang ada, discuss, minta nasihat orang lain, express, ungkapkan kebebasan kita memilih. Packer mengatakan, banyak orang Kristiani takut bahwa kesalahan dalam mengambil keputusan akan mengakibatkan mereka hidup dan melayani Tuhan sebagai warga kelas 2. Keputusan yang buruk memang memiliki akibat menyedihkan yang jangan harap bisa kita hindari. Tetapi rasa takut ini menunjukkan ketidakpercayaan pada kebaikan, hikmat, dan kuasa Tuhan. Ya, Alkitab menunjukkan sejumlah orang yang melakukan kesalahan besar terhadap kehendak Tuhan atas mereka. Namun mereka diampuni dan dipulihkan. Jika Anda mengambil keputusan yang buruk, itu bukanlah akhir dari segalanya. Dia tidak akan membiarkan Anda. Amin. Jadi apapun keputusan yang saudara ambil, jangan takut selama saudara mengambil prinsip dasar. Go, datang kepada Tuhan. Understand, memahami firman Tuhan, kehendak yang umum tersurat maupun tersirat. Investigate, memilih semua, menyelidiki semua pilihan yang ada. Discuss, membicarakan, minta nasihat kepada orang lain. Juga mengekspresikan kebebasan kita memilih. Selama kita pakai patokan-patokan itu, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada saudara. Meskipun pilihan saudara kelihatannya salah pada waktu itu, saya percaya bahwa Tuhan mampu menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipilih sesuai dengan panggilannya. Haleluya. Haleluya. Amsal 3 ayat 5-6 terakhir ya, mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami boleh Kau ubahkan, boleh Kau buat bertumbuh melalui keputusan-keputusan yang kami ambil setiap hari dalam kehidupan ini Tuhan. Di mana kami harus datang kepadamu, go. Di mana kami harus mengerti prinsip daripada Alkitab, baik secara umum maupun secara khusus, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dan kami boleh menyelidiki semua pilihan yang ada dari keputusan-keputusan yang akan kami ambil. Dan kami boleh mendiskusikan, meminta nasihat, meminta saran kepada mentor kami, pembimbing kami, kepada saudara seiman. Juga kami boleh mengekspresikan kebebasan kami untuk memilih. Dan biarlah semua itu Tuhan membuat kami makin bertumbuh, makin hari makin menyerupai Kristus seperti yang Kau mau. Makin hari makin menjadi seperti yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Yaitu kami hidup diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu semua terjadi Tuhan mulai hari ini sampai Engkau datang yang doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin.